Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Kisah Teladan Para Sufi. Dan hari ini kita akan membahas kisah seorang pemimpin ahli hadits yaitu Imam Al-Bukhari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Para ulama hadits adalah tokoh-tokoh agama yang menempati posisi khusus dalam umat ini. Kedudukan mereka di mata umat begitu mulia dan agung, mengingat jasa dan peranan mereka yang begitu besar dalam menjaga kemurnian syariat Islam. Inilah keistimewaan ulama hadits dibandingkan ulama dari disiplin ilmu lainnya. Merekalah para pembawa panji sunnah Nabi, yang merupakan sumber ilmu kedua setelah Al-Quran. Sunnah Rasulullah merupakan muara yang padanya setiap cabang ilmu agama akan kembali. Tidak ada satu ulama pun dari berbagai disiplin ilmu agama, yang tidak membutuhkan penjelasan mereka tentang sunnah Rasulullah. Di antara ulama pewaris ilmu Rasulullah tersebut adalah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau terhitung sebagai ulama ahlul hadits jajaran terdepan yang hidup pada kurun ketiga Hijriah. Sangat sulit mencari ulama yang setaraf ilmunya dengannya. Bahkan, mayoritas ulama menggelarinya sebagai imam pemimpin ulama hadits lainnya, baik pada masa hidupnya, maupun sepeninggalnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardibah Al-Bukhari Al-Jufi. Beliau dilahirkan di Bukhara selepas sholat Jumat. Tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Ayah beliau, Ismail, dikenal sebagai orang yang wara, lagi bertakwa. Ia sempat menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas, serta berjumpa dengan Hamad bin Zaid dan Ibnul Mubarak. Namun sayangnya, Allah tidak menghendaki ia menyaksikan tumbuh kembang putranya hingga menjadi seorang pakar hadits terkemuka. Allah mewafatkannya ketika Al-Bukhari masih kecil. Sehingga tidak seperti beberapa ulama lainnya, Imam Al-Bukhari tidak sempat merasakan asuhan dan bimbingan keilmuan dari sang ayah, karena statusnya yang yatim. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk menuntut ilmu. Beliau tumbuh dalam asuhan dan pengawasan ibundanya. Di sebuah sekolah di tanah kelahirannya, Al-Bukhari kecil pertama kali mempelajari Al-Quran, di samping belajar baca tulis. Menoleh sejenak kepada awal perjalanan ilmiahnya yang begitu mengesankan, beliau berkata, "Aku diberi ilham untuk menghafal hadis sejak aku masih di sekolah. Saat itu usiaku sekitar 10 tahun. Hingga aku keluar dari sekolah pada usia 10 tahun. Aku mulai belajar kepada Ad-Dahili dan juga kepada selainnya." Suatu saat, beliau membacakan satu hadis di hadapan orang-orang, dengan sanadnya dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair dari Ibrahim. Aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya, Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Namun, ia menghardikku. Lantas aku katakan kepadanya, telitilah kembali kepada asalnya." Ia masuk rumah dan menelitinya kembali, kemudian keluar dan bertanya kepadaku, "Bagaimanakah penjelasan hal itu wahai anak muda?" Aku menjawab, "Yang dimaksud adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim." Beliau lantas mengambil penaku dan mengoreksi kitabnya seraya berkata, "Engkau benar. Kejadian itu terjadi saat aku berusia 11 tahun. Al-Bukhari mengisahkan pula, "Aku pernah belajar kepada para fuqaha di Marwa. Saat itu aku masih kanak-kanak. Jika aku datang menghadiri majelis mereka, aku malu mengucapkan salam kepada mereka. Salah seorang di antara mereka bertanya kepadaku, 'Berapa banyak hadis yang telah kau tulis hari ini?' Aku menjawab, 2 hadis, dan aku ingin menulis 2 hadis lagi." Orang-orang yang hadir di majelis itu menertawakanku.
Lalu berkatalah salah seorang syaikh di antara mereka, "Janganlah kalian menertawakannya, bisa jadi suatu saat justru dia yang menertawakan kalian." Hasid bin Ismail dan seorang temannya mengisahkan pula, pernah Abu Abdillah Al-Bukhari pergi belajar bersama kami kepada ulama-ulama Bashrah. Saat itu ia masih sangat muda dan ia tidak pernah mencatat. Hingga satu ketika kami menegurnya, "Sesungguhnya engkau pergi belajar bersama kami, namun engkau tidak pernah mencatat, apa saja yang engkau kerjakan." 6 hari setelah kejadian itu ia berkata kepada kami, "Sesungguhnya, kalian berdua telah berulang kali menegurku, sekarang tunjukkanlah apa yang telah kalian catat." Kami pun menunjukkan catatan kami kepadanya, dan ia justru menambahkan 15.000 hadis lagi pada catatan kami, kemudian membacakan seluruh hadits-hadits tersebut dengan hafalannya. Sehingga justru kami mengoreksi catatan kami sebelumnya dengan merujuk kepada hafalannya. Ia berkata kepada kami, "Apakah menurut kalian aku pergi untuk sesuatu yang sia-sia dan aku menyia-nyiakan hari-hariku?" Kami pun tersadar, tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya. Tentang kehebatan daya hafalnya ini, 10 ulama Bashrah pernah sengaja mengujinya. Masing-masing mereka melemparkan pertanyaan kepada Al-Bukhari tentang 10 hadits yang telah dibolak-balikkan sanad dan matanya. Sehingga semuanya berjumlah 100 hadis. Ternyata beliau mampu mengembalikan sanad serta matan hadis masing-masing ulama tersebut sesuai urutannya yang benar, hanya dengan sekali dengar. Sebagaimana yang beliau akui, bahwa beliau mampu menghafal 200.000 hadis syahih, serta 200.000 hadis yang tidak syahih berikut sanad-sanadnya tanpa keliru sedikit pun. Demikianlah sosok Imam Bukhari. Sejak kecil, cikal bakal ulama serta bakat keilmuannya telah nampak. Pada usia 16 tahun, beliau telah hafal kitab karangan Imam Waqi dan Ibnul Mubarak. Kemudian menginjak usia 17 tahun, beliau telah dipercaya oleh salah seorang gurunya, Muhammad bin Salam Al-Baikandi, untuk mengoreksi karangan-karangannya. Pada usia yang sama, beliau telah menjadi sumber rujukan hadits bagi tokoh-tokoh agama di Bashrah. Tentunya semua itu tidak beliau peroleh dengan berpangku tangan dan usaha yang sedikit. Selain menimba ilmu dari para ulama di tanah kelahirannya, beliau juga berulang kali mengembara ke negeri orang untuk memperbanyak perbendaharaan riwayat hadis. Di samping untuk bertemu langsung dengan sanad hadits dan menimba ilmu dari ulama di setiap daerah yang ia kunjungi. Di antaranya adalah Khurasan, Balkih, Naisabur, Irak, Baghdad, Bashrah, Kufah, dan Al-Jazirah, Sungai Eufrat dan Al-Furat. Ketika ia menunaikan haji bersama ibu dan saudaranya, beliau juga memanfaat momen tersebut untuk menimba ilmu dari ulama Hijaz. Selama 6 tahun lamanya, beliau hilir mudik menuntut ilmu di Tanah Haram dan daerah sekitarnya. Di sela-sela keberadaannya di Tanah Haram, beliau mengarang kitab tarikhnya, At-Tarikh Al-Kabir, di sisi kubur Nabi. Ketika itu umur beliau baru 18 tahun. Lalu beliau berpindah ke Mesir, untuk kemudian kembali ke Bukhara. Beliau memanfaatkan kesempatan di sela-sela perjalanannya menuju kampung halamannya dengan menimba ilmu dari ulama daerah yang ia lewati, seperti Syam dan Irak. Hingga tidak mengherankan jika bilangan guru beliau mencapai 1080 orang. Di antara ulama yang pernah mengajar beliau adalah Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, Maki bin Ibrahim, Muhammad bin Salam Al-Baikandi, Abdullah bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Abu Nuaim Al-Fadl, Muhammad bin Al-Bashar Bundar, Abu Ashim Ad-Dahak, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan masih banyak lagi. Perhatiannya yang sangat besar terhadap hadits Nabi ditunjang dengan inteligensi dan daya ingat yang luar biasa, serta pemahaman beliau yang
Begitu mendalam tentang makna serta kandungan hadits berikut, ilat-ilatnya, menjadikan beliau seorang pakar hadits terkemuka sepanjang sejarah. Kelebihan-kelebihan yang melekat pada pribadi beliau ini begitu menarik minat para penuntut ilmu untuk senantiasa menghadiri majelisnya. Di antara murid-murid beliau yang kemudian juga lahir sebagai ulama hadits terkemuka adalah Muslim bin Al-Hajjaj, pengarang Sahih Muslim. Juga Abu Isa at-Tirmidzi, Muhammad bin Yusuf al-Firabri, Ibrahim ibnu M. Akal, Hamad bin Syakir, Ibnu Huzaimah, Yahya bin Muhammad Syamid, dan Ibnu Abi Ad-Dunya. Kedalaman dan keluasan ilmu beliau juga terefleksi dalam perilakunya sehari-hari. Beliau adalah teladan dalam ibadah. Selalu larut dalam kegiatan keilmuan. Juga masyhur sebagai ulama berbudi pekerti luhur, sangat wara, lagi pemaaf, tidak suka menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Beliau begitu teliti dan hati-hati dalam bicara. Sampai dalam masalah jarh dan ta'dil seorang rawi yang menurutnya lemah. Beliau tetap memilih kata-kata lembut semisal munkarul hadits, fi haditsihi nazhar, atau sakatu, anhu. Sangat jarang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan terlalu keras semisal rawi itu seorang pendusta atau pemalsu hadits. Beliau berkata, "Aku berharap menjumpai Allah, dan Ia tidak menghukumku karena aku menggibah seseorang." Inilah puncak kehati-hatian beliau dalam bersikap. Demikian juga yang beliau lakukan ketika mengarang karya emasnya berjudul Al-Jami' Al-Musnad Asy-Syaih min Haditsi Rasulullah Sunanihi wa Ayyamihi yang lebih dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Tidaklah beliau memasukkan satu hadits dalam karyanya tersebut, kecuali beliau telah teliti sanadnya, kemudian beliau sholat 2 rakaat setiap kali hendak mencantumkan hadits yang telah lulus seleksinya. Di samping itu, masih banyak karya beliau yang menjadi saksi keluasan ilmu dan keikhlasan beliau, di antaranya At-Tarikh Al-Awsat, Al-Adabul Mufrad, Ad-Du'afa Al-Kabir, Ad-Du'afa Asy-Syagir, At-Tafsir Al-Kabir, Akawilu Asy-Syahabah. Patutlah beliau mendapat banyak pujian dari banyak ulama. Imam Ahmad bin Hambal berkomentar tentangnya, "Tidak ada seorang pun yang mengunjungi kami dari Khurasan yang semisal dengan Muhammad bin Ismail." Imam At-Tirmidzi berkata, "Aku belum pernah melihat di Irak, tidak juga di Khurasan, seseorang yang lebih paham tentang makna ilal, juga tarikh, serta pengetahuan tentang sanad hadis dibandingkan dengan Muhammad bin Ismail." Ibnu Huzaimah berkata, "Aku belum pernah menjumpai di bawah langit ini seseorang yang lebih paham dan lebih hafal terhadap hadits Nabi daripada Muhammad bin Ismail." Namun demikian, kemuliaan derajat yang beliau peroleh karena keluasan ilmu yang beliau kuasai, tak urung mengundang dengki sebagian orang. Fitnah yang menimpa beliau bermula ketika seorang laki-laki dari Naisabur melontarkan pertanyaan kepada beliau seputar lafzu bi Al-Quran. Beliau menjawab, "Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan perbuatan hamba, seluruhnya adalah makhluk." Jawaban beliau ini disalahpahami oleh sebagian orang yang dengki terhadapnya. Mereka menyebarkan tuduhan terhadapnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan beliau. Masalah pelik itu terus meluas. Puncaknya, ketika seorang ulama Naisabur, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, melarang orang-orang menghadiri majelis Al-Bukhari, serta mengabarkan kepada setiap orang yang mengambil riwayat dari beliau tentang kecacatan akidahnya. Hingga orang-orang pun meninggalkannya. Tidak ada seorang pun yang sudi lagi menghadiri majelisnya, kecuali Muslim bin Al-Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Beliau menghadapi ujian itu dengan keteguhan seorang ulama, serta tidak membalas perlakuan buruk orang-orang yang salim terhadapnya. Ketika fitnah itu terus berlanjut, hingga beliau merasakan sempitnya bumi yang beliau pijak, beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau dari ujian tersebut dengan menjemput arwahnya ke sisinya.
Sebulan setelah itu beliau wafat di sebuah desa bernama Hartang. Tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 254 Hijriah. Ketika itu, beliau berumur 62 tahun. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan limpahan rahmat yang luas. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati konten ini. Jika Anda punya pertanyaan atau saran, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar tetap update dengan konten-konten terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah untuk selalu berkreasi. Salam dari Kisah Teladan Para Sufi.